Oke guys, kali ini kita akan mereview 3 kandang ternak murai batu semi alam atau yang disebut dengan aviari mini. Kita akan mereview mulai dari ruangan atau interior lengkap dengan tanaman dan kolam. Kita mulai dari kandang nomor 1 dulu. Ini kandang nomor 1 dulu. Kita masuk ke ruangan. Seperti ini ruangannya. Di situ ada tanaman sebelah kanan ujung sama satu lagi di bagian tengah. Lalu kolamnya di samping ini. Kolamnya berukuran 40 cm, kira-kira 40 cm lah. Lalu untuk tinggi dari atas sampai ke dasar itu 185, karena pengerjaan sendiri, jadi kalau untuk 2 meter itu agak susah. Terus lebar 1 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter, panjangnya 2 meter. Terus untuk bagian atas kita gunakan ram. Ini ram, atasnya ram semua. Ini kalau nanti hujan, ini masuk, hujannya masuk, sinarnya masuk, terus hujannya masuk. Ya kalau diperkirakan ya hujannya nggak begitu masuk ke bagian glodok ya, karena kalau kena tampuh aja glodok bisa berpengaruh indukan yang lagi mengeram atau mengganggu anakannya juga. Kalau untuk dasar kita gunakan 2 media, dari media tanah sama media pasir. Dari dasar ketinggian tanahnya itu sekitar 10 cm. Ini ketinggian ini tanah, lalu nanti dilapisi dengan pasir. Pasir nggak usah banyak-banyak, yang penting tanahnya nggak kelihatan aja. Itu supaya nanti kalau misalnya musim panas, kalau nggak dikasih tanah itu nggak begitu menyengat sekali panasnya. Makanya saya gunakan tanah sama lapisan pasir. Fungsinya pasir itu untuk nanti istilah Jawanya itu koreh, untuk berkoreh burung nanti buat main-main lah. Ini tanamannya ada beberapa jenis. Yang ini ada bonggol bambu, ini udah mati nih. Bonggol bambu seperti ini tanamannya. Ya tanaman-tanaman banyak dijumpai lah di sekitaran rumah. Ini ada pepaya Jepang sama itu mangga apa ya kalau nggak salah. Ada rumput, saya rumput juga nanam juga, ini rumput liar kita ambil juga untuk variasi.
Ini bambu ampelnya alhamdulillah hidup. Kalau untuk tanah bagian tanaman itu ditinggikan lagi jadi 10 cm, kalau dihitung dari dasar itu jadi 20 cm lah. Setelah dasar tanah ini kita tinggikan lagi 10 cm biar buat tanaman itu nanti hidup. Kalau untuk kolam, posisi kolam boleh dikatakan tengah-tengah. Pompa airnya ada di sini. Kita pasang pompa airnya di sini. Nanti saya ambil tripod dulu. Untuk kolam, pompa airnya di sini. Ini bisa diatur untuk variasi aja. Jalannya air nanti sini. Nanti kita bisa tutup, ditutup batu-batu atau apa, nggak masalah. Seperti ini. Nanti kita nyalakan. Sudah nyala. Ini untuk supaya bunyi kericikannya itu dapat. Kalau untuk pompa airnya ini nggak kedengeran, jadi nggak terlalu mengganggu indukan lah ya. Kalau bunyi-bunyi kan nanti kan jadinya kan bising, jadi burung nggak terganggu. Ini bunyi pompanya nggak bunyi sama sekali. Kita matikan. Kalau untuk kedalaman nggak usah dalam-dalam lah, nggak usah dalam-dalam, artinya cukup segini. Nah, ini kan, ini kedalamannya segini aja. Yang penting buat mandi burung cukup. Nah, nanti kalau untuk pembuangan, untuk pengurasan, karena kalau posisi seperti ini burung akan senang mandi, apalagi airnya misalnya 2 hari atau 3 hari sekali diganti, itu sangat bagus karena nanti bersih terus. Itu udah ada jentik nyamuk karena ini udah lama juga nggak saya kuras. Ini cara ngurasnya, ini dilepas aja, ini dilepas. Tinggal lepas saja. Nanti pembuangannya itu masuk ke kamar mandi, jadi sirkulasi airnya udah diatur. Untuk penempatan bertengger saya kasih seperti ini. Kenapa nggak lurus? Nanti kalau kenapa nggak lurus ke sana biar luasa, karena kalau tempat bertengger atau tangkringannya lurus ya memang bagus, tapi nanti dampaknya ketika nanti murai batu buang kotoran, ini akan tanamannya ini akan kena kotoran nanti, jadi kesannya kan dilihat nggak enak, jadi cepat kotor juga kan. Nah, makanya saya kasih segini, taruhlah setengah lah, kita miringkan.
Untuk bertengger kita menjadi 3 bagian, jadi 3 bagian. Kalau banyak-banyak itu burung jadi males geraknya. Makanya saya kasih menjadi 3 bagian. Yang di ujung sini 1, terus kita lari ke tengah, terus sama pas glodok. Nah, kalau glodok sebelah kiri dari dalam, saya juga kasih setengah juga. Kalau nanti glodoknya di sebelah kanan, tempat bertenggernya ini ya kita kalau sebelah kanan ya kita tinggal gesernya sebelah kanan, jadi terbangnya burung itu nyaman gitu. Nah, setelah itu bertengger di glodok, nanti larinya ke sini. Ini saya kasih tempat pakan fur, karena saya tangkarannya menggunakan fur, enggak istilahnya enggak AF total, enggak AF total enggak. Terus ini kabel ini nanti bisa ditutup dengan pasir biar enggak kelihatan. Untuk pompa airnya kita bikin 1 jalur nanti pas di dekat kandang 3. Oke, untuk tempat ini sudah, ini bisa dilepas, rakit ya, bikin sendirilah, gampang ini bikinnya kok, tinggal sediakan lem sama bekas pipa aja udah beres. Jadi kalau mau ganti ngambil furnya habis, jadi ngambilnya itu enak, nggak susah, tinggal tarik masukin lagi. Itu pipa untuk pengisian air ke kandang 2, pipanya ini sini. Situ nanti di sini kolam kandang 2. Oke. Kita lanjut ke interior kandang 2. Ini kandang 1 udah seperti ini. Ini masuk ke kandang 2. Oh, ini lagi proses juga, ini 3 kandang, belum jadilah, pelan-pelan. Ini kandang 2, kita masuk kandang 2. Ini tempat jangkrik, pakan jangkrik, kita lepas dulu. Nah, kandang 2 kolam diperkirakan tengah-tengah, tanaman menjadi 2 bagian, sama seperti kandang 1 tanamannya juga, cuman ini ada tambahan pohon rambutan yang kecil. Ini sangat menarik juga, ini udah mulai hidup. Terus ini bonggol bambu juga, terus kita pasang tangkringan menggunakan kayu rambutan juga, rambutan dengan kayu asem. Kalau untuk kolam ukurannya sama lah, diperkirakan 40 cm. Ini pompanya di sini, pompa airnya di sini. Di situ, terus kita lepas dulu biar nanti cara masangnya gampang. Ini pompa airnya, terus kita set pipanya, ini pipa. Nah, ini kan longgar kan, jadi ketika nanti ada kendala pompa macet atau rusak, jadi kita tinggal lepas saja,
tinggal diperbaiki. Kadang kan karena bekas kotoran jadi macet seperti ini. Penempatannya nanti kita tinggal kasih ini aja biar nggak kelihatan. Untuk tinggi air sama, kira-kira 2,5 ros jari segini. Kalau untuk kolam ini tanamannya hidup. Kalau ini kenapa tadi saya tutup itu menggunakan banner, karena kan tembok sebelah itu bolong, makanya saya tutup. Nah, kalau yang ini kan enggak. Kalau ini full ram dari atas sampai bawah, terus atasnya juga full ram. Kalau ini ruangannya full 2 meter. Kalau yang kandang satu tadi kan ada terhalang tembok sedikit. Ini full 2 meter panjang, lebarnya 1 meter. Nah, ini tempat bertenggernya sama. Kita kalau ini lurus, ini sudah lurus, cuman agak saya serongkan. Nah, jadi nggak lurus, ini enggak kita serongkan. Nah, kalau burungnya menghadap ke sini, nanti kan kotorannya kan kemungkinan nggak kena tanaman. Ini bambu ampelnya sudah hidup. Ini ada rumput liar juga, ini tinggal ditaruh aja rumput liarnya. Untuk bertengger seperti ini, 3 bagian di tengah, lalu di sama glodok. Ini agak beda dikit, agak rendah dikit karena posisinya kayaknya enak seperti ini. Ini tempat pakan fur, atau nanti dikasih 2 buat pakan fur 1 untuk vitamin 1. Glodok sama di sebelah kiri. Kalau dari dalam kandang 2 seperti ini. Ram semua. Nanti untuk kalau hujan besar, untuk mengantisipasi tampuh atau tampias, nanti 50 cm dari glodok kita tutup saja biar aman. Ini itu kabel untuk jalur pompa air, nanti ditutup lagi sama pasir pas kalau mau kita isi burung. Ini sama, tingginya 185, terus ketinggian tanahnya juga sekitar 10 cm, sama seperti kandang 1 juga. Lebarnya 1 meter. Kita lanjut ke kandang 3. Ini kandang 3 terhalang tembok, jadi nggak full 2 meter ruangannya, terhalang tembok ini, tapi kita lebarin menjadi lebarnya 1,30 meter. Penampakannya seperti ini kandang 3. Kandang 3 seperti ini. Terus kalau untuk bagian tanaman nggak menjadi 2 bagian, tapi menjadi satu bagian, karena kalau 2 agak terlalu sempit, nggak leluasa karena terhalang tembok. Kolamnya seperti ini. Tanamannya sama dari kandang 1, 2, dan 3 sama.
Ini ram nanti sebelah sini saya tutup pakai kalsipot, atas biarkan saja, paling nanti kalau antisipasi hujan besar saya tutup dari glodok sekitar 50 cm. Ini ram, ini nggak nempel tembok ya, karena kan takut mengganggu rumah orang, nanti nempel-nempel ini kan nggak enak sama pemilik rumah. Jadi kita majukan, nggak nempel tembok. Ini seperti ini posisinya, ininya agak beda ya, penempatan pompa airnya. Kalau yang tadi kan di sana semua, kandang 1 dan kandang 2, yang kandang 3 kita bikin seperti ini. Nah, jadi ini ini enggak 40 cm, agak besar dikit karena ada pompa air. Kalau untuk ini lubang kolamnya ini kemungkinan hampir sama, cuman saya kasih untuk tempat pompa air. Pompa airnya di sini, nanti lari ke sana. Ini kerucukannya seperti ini. Ini bisa ini kan hanya variasi aja, variasi, tapi asiknya tanaman ini kalau meskipun pompa airnya mati 2 hari atau 3 hari, ini tetap hidup. Tapi ya kalau untuk berminggu-minggu ya mungkin akan mati juga. Ini sudah akarnya udah mulai tumbuh, akar yang baru nih ya, akar yang baru udah mulai tumbuh. Kedalamannya sama, bedanya ini tinggal ditutup pompa airnya biar nggak kelihatan pompa airnya, tutup saja. Ini bikin papan, kasih semen, nah ini udah beres. Ini pohon rambutan untuk tempat bertengger atau tangkringan burung, sama menjadi 3, cuman agak beda. Ini besar. Lalu lanjut ke sebelah ini, tempat bertenggernya sebelah kanan, langsung lari ke tengah. Setelah itu glodok di sebelah kanan. Nah, ini kan 130 lebar, jadi beda sendiri nih agak ini, karena ini terhalang tembok. Jadi kita manfaatkan glodok di sana biar agak luas. Glodoknya di sana, ini tempat bertengger juga ini. Setelah itu kita ini dari dalam, kita lanjut ke tampak depan. Tampak depan seperti ini, dari mulai kandang 3 seperti ini. Ini lubang ramnya 35 cm ya, diikutin aja. Ini tinggi 35 cm semua. Kalau untuk panjang ngikutin ruangan kandang tersebut. Untuk kandang 1 sama, karena ini terhalang tembok, ini jadi nggak bisa tak iniin, karena nih sebelah ini ada pompa jalur larinya air ke sini. Nanti larinya air, jadi pusat airnya nanti ngumpul di sini semua, dari kandang 1, 2, dan 3 di sini untuk pembuangan. Lalu untuk glodok, kalau untuk glodok kita menggunakan model yang sliding, jadi buat mantonya enak, terus manen anakan murid batunya juga mudah.
Kalau kita ngecek udah bertelur apa belum, kita tinggal cek dari atas ini. Nah, ini misalnya kan ngecek telur nih, wah udah bertelur. Nah, tutup lagi. Nah, setelah ini buat pengecekan telur fungsinya. Terus kalau yang ini buat manen. Jadi kalau kita panen anakan murai batu ini lebih memudahkan kita. Nah, dibikin tempat seperti ini, kayak tempat wadah duit yang digerobak-gerobak itu, anggap saja seperti itu. Misalnya kita panen anakan kan kita mudah. Nah, itu tutup lagi. Ini fungsinya. Nah, setelah kalau masih tahap bertelur, daripada ini lepas nanti kita dikasih baut atau kancing lah, biar enggak membahayakan ke depannya. Ini yang glodok kandang nomor 2, ini yang nomor 3 sama semua glodoknya. Nomor 1 juga. Kalau untuk glodok, kalau menurut saya yang ideal, semua glodok saya ukurannya sini 20, lebar 20, tinggi 25. Jadi 20 lebar, tinggi 25. Itu menurut saya ideal. Kalau panjangnya ke sana, dari sana 25 juga. Jadi 25 kali 20. Nah, kalau untuk penempatan glodoknya, dari atas ini kita lebihkan sekitar 20 cm. 20 cm enggak nempel di sini. 20 cm atau 25 atau 30 terserah. Kalau saya sekitar 20 cm ini diambil dari ujung, 20 cm turun, lalu kita lubangin sesuai dengan ukuran glodok. Setelah itu oh ya, kalau untuk kandang ternak saya gunakan lampu untuk di malam hari. Saya gunakan lampu untuk di malam hari. Ini cukup dua cukup. Nah, ini kandang lampunya nyala. Nah, ini saklarnya kita pasang di sinilah. Kalau untuk pasang saklar sih suka-suka. Ini kabel lampu, terus ini kabel jalur pompa air, jalur utama. Kalau ini kita lepas, meskipun pompa airnya nyala semua, ini karena yang utama jadi mati semua. Nah, jadi mati. Kenapa saya menggunakan lampu? Kan di alam nggak ada lampu gitu loh, nanti burung nggak nyaman. Bukan masalah begitu, masalah nyaman nggak nyaman, yang penting burung itu kan istirahat. Nah, kita ambil sisi positifnya. Jadi dulu pernah burung sudah jodoh lah, udah nggak ada berantem, nggak ada apa, sekitar jodohan 1 minggu lah, bahkan mau hampir 1 minggu lebih lah intinya. Burung udah jodoh, pas jam 2 pagi, pas saya belum tidur juga kok berantem. Langsung saya cek, ternyata proses kawin. Nah, jadi sisi positifnya saya pasang lampu ya awalnya dari situ. Itu loh, pas pertama ternak juga kan, karena posisi kenapa saya dikasih lampu, posisi pada saat itu saya gunakan kamar rumah, saya gunakan itu. Jadi ambil, kalau nggak dikasih lampu gelap banget, akhirnya saya kasih lampu. Pas sisi positifnya itu di
jam 2 itu yang saya pikir tadi berantem ternyata sistem kawin, sistem proses kawin. Nah, akhirnya saya gunakan lampu semua. Kalau untuk instalasi air saya sambungkan dengan kamar mandi. Ini kandang yang baru belum jadi, kita set dari sana. Ujung kamar mandi ini pipa pengisian air, langsung masuk ke kandang satu. Setelah nanti kandang satu udah terisi air penuh, airnya lari ke kandang 2. Kalau untuk kandang 3 lain sendiri, karena jalur pipanya untuk pengisian itu kalau mau masuk ke kandang 3, kandang 1 harus lebih tinggi, jadi nggak pas. Tapi saya gunakan inisiatif seperti ini aja. Nanti pembuangannya tinggal kita lepas sambungan ke sini, jadi pembuangannya satu, cuman pengisiannya yang beda. Nah, kalau untuk bahan-bahan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan nanti saya tulis di deskripsi aja. Cuman kalau untuk bahan-bahan saya cuma sebutkan saja. Yang pertama kayu yang kecil seperti ini kayu yang kecil, kayu alba bisa, kayu mahoni bisa, terserah lah. Untuk kayu terserah mau pakai kayu apa, terserah. Ini yang biasa digunakan untuk genteng, ini jadi kecil. Untuk kayu habis 3 gulung, satu gulungnya isi 25 batang kali 25 batang kali panjang 3 meter, itu habisnya segitu. Lalu papan kalsipot kan menjadi 2, 1, 2, yang utama 2, sama samping yang kandang 3 nggak full jadi setengah. Kita hitung yang ada di zoom, meskipun nanti ditutup itu belum masuk hitungan. Kalsipot yang udah jadi seperti ini itu habis 5 lembar. Nah, 5 lembar udah jadi seperti ini, tapi belum berikut yang di sana. Taruhlah kita aman beli 6 lembar. Satu lembarnya itu saya beli kemarin 45.000 per lembarnya. Itu untuk kalsipot. Lalu untuk glodok, kayu untuk glodok itu saya menggunakan kayu papan untuk cor. Itu belinya kayu yang itu untuk papan cor lah intinya. Itu habis 3 lembar untuk